Saudara, pada hari ini kita melihat bagian yang sangat ironis di Injil Lukas pasal yang keempat ayat 21 sampai 30. Kita melihat bagaimana khotbah atau pernyataan Yesus bisa menuntun Yesus ke satu kondisi yang sangat mengkhawatirkan dirinya, yaitu dia hampir saja dibunuh dan dilemparkan dari tebing yang tinggi karena perkataannya dan pernyataannya. Saudara, bagian ini adalah bagian yang bagi setiap kita mungkin jarang melihat dan merenungkannya, karena ini adalah sesuatu yang sangat ironis dan juga ini adalah sebuah tragedi. Mengapa saya katakan demikian? Yesus bukan mengajar atau berkhotbah di hadapan orang-orang yang dia tidak kenal, tetapi dia datang ke kampung halamannya sendiri, dan kota itu adalah kota Nazaret, kampung halamannya, tempat dia dibesarkan. Itu adalah daerah yang uh, sangat kecil, tiap orang bisa saling mengenal tetangganya, dan dipastikan kalau misalnya setiap pagi kita ada di satu kampung, kampung itu akan mengetahui siapa kita, dari mana kita, kebiasaan apa yang kita lakukan, orang tua kita seperti apa karakternya, apa yang mereka biasa lakukan di jam dari pagi sampai malam. Biasanya mereka mengetahui karena itu adalah tempat yang kecil, kota yang kecil, dan tidak banyak orang tinggal di situ. Nah, kita tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang Yahudi, orang Israel yang tinggal di Nazaret, dan Nazaret itu adalah wilayah termasuk wilayah Galilea yang kebanyakan penduduk dari wilayah Galilea adalah berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, bukan hanya bangsa Israel tapi juga ada bangsa lain yang dekat dengan itu, dengan daerah situ. Salah satunya dua kota yang dekat dengan Galilea adalah Sidon dan Syria di bagian utara. Dan Galilea adalah tempat yang sangat multi etnis, banyak temu dengan bukan hanya sekedar orang Yahudi tetapi juga orang-orang non Yahudi yang tidak memeluk Yudaisme, tapi mereka menyembah berhala. Dan ini adalah wilayah yang sangat multi etnis, yang sangat plural, sangat jamak. Jadi ada tantangan-tantangan budaya, tantangan-tantangan agama di situ, dan seringkali terjadi banyak konflik ketika banyak latar belakang yang tinggal di wilayah tersebut. Nah, tetapi menarik memang kalau kita lihat ke belakang ketika kita membaca bagian pernyataan Yesus. Yesus memberikan dua contoh dari perjanjian lama, yaitu Elia dan pada zaman juga Nabi Elisa. Dua nabi ini hidup di zaman Ahab, dan mereka adalah di wilayah kerajaan utara. Nah, Galilea juga termasuk dari kerajaan Israel Utara yang dahulu mengalami pembuangan ke Babel. Hampir seluruh kerajaan Israel Utara itu semua dibuang, diangkut, ditawan ke Babel. Dan mengapa demikian? Karena mereka tahu bahwa leluhur mereka, nenek leluhur mereka,
mereka berdosa terhadap Tuhan dan mereka tidak mau menyembah Tuhan Allah Israel, tetapi mereka menyembah berhala. Mereka menolak para nabi, khususnya Nabi Elia dan Elisa. Kita tahu Elia pernah mengalami sebuah pertandingan kuasa. Jadi dia menantang 450 nabi Baal di gunung, dan pada waktu itu dibuatlah sebuah semacam sayembara. Kalau misalnya ada Allah dari 400 nabi Baal itu bisa menyalakan api di altar persembahan, maka Elia mau menyembah dan mengakui Tuhan mereka. Tetapi jika Allah Elia atau Tuhan dari Israel itu mampu mendatangkan api dari surga dan membakar seluruh persembahan binatang yang ada di mesbah di altar itu, maka 400 nabi Baal itu harus mau tunduk dan mengakui Allahnya Elia. Dan yang terjadi adalah Tuhan Allah Israel yang menyatakan dirinya dan menyatakan bahwa Allah yang lain tidak berkuasa sama sekali. Nah, jadi kita lihat di sana bahwa mengapa Yesus menyebutkan dua nabi ini, karena memang saat itu dosa dari bangsa Israel adalah penyembahan berhala. Mereka tidak mau mengikuti Tuhan Allah Israel, tetapi mereka menyembah Allah bangsa lain. Nah, tentu orang-orang Nazaret mengetahui ini, dan seluruh orang Israel pun yang ada bukan hanya di Nazaret, tetapi juga di Yudea, di Yerusalem tahu tentang kisah ini. Tetapi yang menarik adalah ketika Yesus menyebut dua nabi ini di kampung halamannya di Nazaret, di mana dia ditolak, dan Nazaret itu di wilayah Galilea. Jadi kita melihat ini adalah sebuah pernyataan atau sebuah khotbah yang sangat bijak ya, untuk mereka bisa merefleksi kembali penduduk kota Nazaret itu, melihat kembali ke masa lalu, apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, apa yang terjadi. Dan mungkin saja mereka katakan, kami tidak seperti nenek moyang kami, nenek leluhur kami. Kami tidak mengikuti Ahab dan Isabel, raja yang gagal untuk menuntun umat Israel untuk taat kepada Tuhan, tapi malah membawa bangsa Israel itu tersesat dan menyembah berhala. Mungkin saja mereka juga berkata, kami percaya dan kami menyembah Tuhan Allah Israel. Tetapi apa yang kemudian yang akan mereka dengar dari Yesus akan membuat mereka menyangkali semua yang seharusnya mereka percaya. Yesus menyatakan dengan jelas bahwa ketika ia membaca kitab Yesaya, bahwa apa yang telah dituliskan Yesaya mengenai Mesias digenapi hari ini. Dan itu dinyatakan di dalam sebuah rumah ibadat orang Yahudi di sinagog di kota Nazaret pada waktu itu. Dia menyatakan dialah Mesias yang dijanjikan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan, penglihatan pada orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus menyatakan dengan jelas bahwa semuanya itu digenapi di dalam dirinya. Mulai ayat 21, dia katakan,
Semua yang engkau dengar ini digenapi. Ketika engkau mendengarnya, firman itu digenapi. Jadi pada waktu itu ketika Yesus membacakan bagian dari kitab Yesaya itu nubuatan tentang Mesias, dia katakan bahwa nubuatan itu digenapi di dalam dirinya. Dia juga ingin mengatakan bahwa dialah kerajaan Allah itu sendiri. Orang-orang yang mendengarkan pernyataan Yesus membenarkan perkataan Yesus bahwa benar itulah misi yang dilakukan oleh Mesias. Tetapi saya bisa membayangkan ekspresi orang-orang yang mendengarkan pernyataan itu mungkin saling berpandang-pandangan dan melirik kiri dan kanan dan berkata, bukankah ini Yesus anak Yusuf? Jadi mereka pun terheran mengapa anak Yusuf mengatakan hal demikian di Nazaret. Ada banyak ada satu bagian di Alkitab di Yohanes dan itu dikatakan oleh Nathaniel, salah satu murid Tuhan Yesus. Dia berkata, apakah ada yang baik yang keluar dari Nazaret? Jadi Nazaret bukan kota yang dianggap baik di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru pun ketika pada zaman Yesus, Nazaret bukan kota yang dianggap sama sekali, bukan kota yang penting, kota yang kecil. Dan apa yang terjadi adalah ketika mereka mulai berpandang-pandangan, melihat dan bertanya, mengapa anak Yusuf itu mengatakan seperti itu? Mereka memiliki keraguan akan apa yang mereka dengar dan pada keraguan itu ditujukan pada Yesus. Nah, sebelum Yesus mendengar atau merasakan kemarahan orang-orang yang mendengar itu, Yesus langsung melanjutkan pernyataannya. Dia katakan, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini, di tempat asalmu, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Jadi dia mulai dengan, dia meneruskan dengan sebuah asumsi yang kemungkinan besar dia mendengarnya dari orang-orang Nazaret pada waktu itu. Perbuatlah di sini di tempat asalmu segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Jadi ini pun adalah sebuah syarat ya untuk percaya. Jadi syarat orang Nazaret mau percaya. Oke, saya mau terima kamu sebagai Mesias, tetapi tunjukkan apa yang kamu perbuat di sana dilakukan juga di sini. Tapi Yesus tahu bahwa mereka menolaknya. Itu bukan sebuah syarat yang ada jaminannya. Tapi itu adalah sebuah syarat kosong yang tidak memberikan jaminan apapun jika Yesus melakukan mujizat mereka mau percaya. Tidak ada. Dan kita tahu sendiri bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan dia tahu apa yang menjadi isi hati orang-orang Nazaret pada waktu itu. Mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Mesias. Jadi perkataan Yesus itu mewakili keberatan orang-orang Nazaret dan itu hanya syarat kosong yang tidak ada jaminannya apapun. Dan mungkin kita juga bisa menarik sebuah refleksi yang singkat di situ. Bagaimana orang Nazaret itu bereaksi ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias yang menggenapi perjanjian lama. Kita mungkin juga berpikir begini, jika engkau betul Mesias, jika engkau betul Tuhan,
Lakukan dong mujizatmu, supaya aku percaya. Tapi saudara-saudara, apakah benar mujizat itu membawa orang untuk bisa mengenal Tuhan Yesus, mau untuk menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan Yesus? Setiap orang yang mendapatkan mujizat, seringkali kita lihat di dalam Alkitab, salah satu contohnya adalah, contoh yang paling besar adalah ketika bangsa Israel mengalami banyak mujizat di padang gurun. Mereka melihat burung puyuh itu berjatuhan dari langit untuk mereka tangkap dan mereka jadikan makanan. Air yang pahit berubah menjadi air yang manis. Ada juga mujizat ketika ada ular di padang gurun dan memagut banyak orang Israel, menggigit banyak orang Israel dan mereka mati. Lalu Tuhan menolong bangsa Israel dan membuat tiang tembaga yang berupa seperti ular. Dan ketika orang Israel tergigit oleh ular di padang gurun, mereka harus melihat ke tiang itu dan mereka akan diselamatkan, tidak akan mati. Jadi Tuhan melakukan banyak sekali mujizat di padang gurun. Bahkan sebelum di padang gurun, ketika mereka melintasi laut, mereka berjalan di laut, di tanah yang kering, ketika lautnya itu terbelah, itu mujizat yang luar biasa yang Tuhan adakan. Tetapi apa hasilnya, saudara? Hasilnya adalah generasi padang gurun, generasi Mesir yang bertahan di padang gurun itu tidak bertahan selamanya dan mereka tidak sampai masuk ke tanah Kanaan. 40 tahun mereka berkeliling. Mereka mati di padang gurun. Seringkali mujizat tidak membawa orang untuk percaya kepada Tuhan. Tentu ada mujizat yang membawa orang untuk mempercayai Kristus. Kita melihat di Injil Yohanes, mujizat dipakai sebagai penanda untuk menunjukkan orang bahwa ini loh yang sesungguhnya harus kamu percayai, bukan mujizat itu sendiri. Inilah orang, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang seharusnya kamu percaya. Jadi seringkali jika kita mengadakan sebuah tanda kutip perjanjian atau syarat negosiasi dengan Tuhan, jika kamu melakukan mujizat maka aku akan percaya. Seringkali itu adalah sebuah janji kosong dan syarat yang kosong dari manusia. Mengapa orang bisa percaya kepada Kristus? Ya karena Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kudus sendiri yang meyakinkan kita. Melalui berbagai pimpinan dan penyataan Tuhan, dia dituntun untuk mengenal Tuhan. Bukan melulu karena mujizat. Nah, Yesus tahu bahwa penolakan orang-orang Nazaret ini penolakan seperti penolakan orang Israel Utara di zaman Ahab, di zaman Elia dan Elisa. Mereka tidak mau menyembah Tuhan Allah Israel. Kita tahu dalam kisah pertama, itu kisah Elia yang diutus pada janda miskin di tengah bencana kekeringan, kelaparan yang terjadi di tengah kerajaan Israel Utara selama 3 tahun. Janda itu ada di Sarfat, di wilayah Sidon, dan wilayah itu merupakan wilayah di luar kerajaan Israel Utara. Jadi bukan termasuk wilayah orang Israel. Allah tidak mengutusnya pada orang-orang Israel, tetapi pada bangsa-bangsa non-Yahudi, non-Israel. Ini merupakan sebuah penolakan bangsa Israel terhadap Tuhan Allah Israel. Mereka lebih suka menyembah berhala dan bukan Tuhan Allah. Nah, kisah yang kedua adalah kisah
seorang yang bernama Naaman. Kita tahu ini kisah yang seringkali di apa namanya diceritakan pada anak-anak sekolah minggu. Nah, Naaman ini adalah orang Syria, dia bukan orang Israel. Dia bangsa lain, bangsa di luar Israel, yang mencari kesembuhan di Israel. Jadi dia sakit kusta, dan sakit kusta pada zaman perjanjian lama, bahkan juga di perjanjian baru di zaman Yesus, itu tidak ada obatnya. Nah, Raja Syria meminta tolong supaya Naaman ini bisa disembuhkan. Nah, Naaman mendengar mengenai Nabi Elisa dari seorang pelayan perempuannya di istana dia. Dia katakan bahwa di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan, yaitu Elisa. Nah, ketika Naaman mencari Elisa, Elisa tidak mau bertemu dengan Naaman. Naaman merasa sangat dipermalukan. Saya ini panglima perang, raja dari bangsa yang lain, dari Syria, tapi saya nabi itu tidak mau datang kepada saya dan tidak mau bertemu dengan saya. Tetapi Elisa memberikan instruksi yang kalau misalnya instruksi ini dijalankan, dilakukan oleh Naaman, Naaman akan disembuhkan. Nah, Naaman pada awalnya tidak mau mengikuti instruksi itu. Jadi dia merasa jijik karena sungai Yordan itu sungai yang kotor, yang paling kotor pada zaman itu, dan dia tidak mau melakukan itu. Tapi pelayannya berkata bahwa kamu sudah datang ke situ, ke Israel jauh-jauh, dan hanya karena air saja, dan instruksinya pun sebetulnya sederhana, tinggal membenamkan diri sebanyak 7 kali, kemudian penyakitnya itu akan sembuh. Masa dengan hanya melakukan itu saja, demi untuk kesembuhanmu, kamu tidak mau? Akhirnya Naaman mau melakukannya dan dia disembuhkan dari kustanya. Nah, ini pun sebuah gambaran bahwa orang Israel itu tidak mau menerima Allah, tidak mau mereka menolak Allah Israel. Jadi kabar baik itu disampaikan pada bangsa-bangsa, pada Sidon dan juga orang Syria di sana. Jadi ini adalah sebuah gambaran yang indah bagaimana Allah membiarkan dua orang dari bangsa-bangsa lain mengalami lawatan kuasanya. Hal ini bukan akan menjadi sebuah bayangan yang akan terjadi di dalam kisah para rasul, di mana para rasul memberitakan Injil sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi kisah para rasul ditulis juga oleh Lukas, dan ini adalah sebuah mungkin overview ya, sebuah gambaran yang kecil, miniatur untuk melihat nanti di kisah para rasul praktek pemberitaan Injil itu sampai ke bangsa-bangsa yang lain. Nah, ini adalah sebuah penghiburan untuk kita. Bayangkan saja jika keselamatan itu hanya untuk satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Maka kita dari bangsa yang non-Israel tidak akan mendapatkan keselamatan itu. Tetapi karena Tuhan Yesus dan karena Allah yang bermurah hati itu, Dia menyebarkan berita kabar baik itu, dan kabar baik itu sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, setelah dua kisah itu disampaikan, Yesus mendapatkan respon yang sangat keras dan brutal, saudara. Kenapa saya katakan brutal? Kalau saudara lihat dan baca, itu kata dihalau itu diusir keluar dengan paksa, saudara.
Dan bukan hanya itu, mereka kemungkinan membopong Yesus dan berusaha melemparkan Yesus dari tebing. Atau melemparkan itu berarti ya bukan hanya sekedar sebuah metafora, simbol begitu, bukan, tapi betul-betul diangkat. Yesus tentunya diangkat, dibawa hampir ke tebing dan akan dilemparkan. Orang-orang marah karena pernyataan Yesus. Jadi karena Yesus mengutip kisah janda di Sarpat dan juga Naaman, yang dua-duanya bukan orang Yahudi, mereka sangat marah. Mengapa? Karena mereka tahu dengan jelas bahwa Yesus sedang mempersamakan mereka atau menyetarakan mereka dengan orang-orang Israel yang dibuang karena ketidaktaatannya kepada Tuhan dan karena penolakan mereka terhadap Tuhan Allah Israel. Jadi mereka sangat-sangat marah ketika Yesus dengan menceritakan dua kisah itu, mereka tertegur atas dosa-dosa mereka dan mereka marah. Nah, saudara, ini adalah sebuah respon yang seharusnya kita tidak perlu terkejut ketika orang mendengar berita Injil, kabar baik itu. Orang menjadi tersinggung. Orang menjadi tersandung karena mereka sedang di dalam artian, dalam tanda kutip, dikuliti atau ditelanjangi sehingga mereka melihat dosa mereka, tetapi mereka juga melihat anugerah Tuhan yang besar yang dinyatakan kepada mereka. Yesus itu menyatakan bahwa dia membawa kelepasan, membawa kebebasan, membawa tahun rahmat Tuhan kepada mereka. Kabar baik. Kok mereka tidak suka, tidak senang? Itu yang menjadi permasalahan manusia. Bukan hanya di zaman Yesus, tetapi di zaman sekarang juga, saudara. Ketika mereka berurusan dengan dosa, ketika manusia berurusan dengan dosa mereka secara pribadi, mereka tidak nyaman. Kita semua tidak nyaman. Tetapi yang menarik adalah ketika kita dihadapkan dengan kasih karunia Allah yang besar itu, bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, responnya ada dua. Yang satu, mereka akan marah, mereka tidak suka. Tetapi yang satu lagi, mereka akan menerima. Mereka yang ditetapkan Allah untuk percaya. Mereka berpikir bahwa mereka bukanlah penolak-penolak Allah. Itu mungkin yang mereka pikirkan. Mereka tidak sama dengan orang-orang yang dibuang ke Babel itu. Tetapi apa yang mereka lakukan sangat brutal dan itu mereka hendak melanggar perintah Tuhan. Saudara tahu 10 perintah Allah? Salah satunya adalah jangan membunuh. Mereka tahu bahwa dengan melemparkan Yesus, Yesus akan mati. Tetapi karena ketidaksukaan mereka, kemarahan mereka yang menguasai mereka, mereka hendak melanggar perintah Tuhan. Sudah ada niat itu di dalam hati mereka dan sedang mereka lakukan. Saudara, ini mengingatkan kita akan surat yang kita baca tadi, 1 Korintus 13, kasih itu sabar. Orang-orang yang diberikan anugerah keselamatan, diberikan juga roh Allah, yang di dalamnya kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Mengasihi Tuhan dan mengasihi bahkan musuh kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Nazaret ini, itu
bertolak belakang dari apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kemarahan atas respon kabar baik itu kita tidak perlu terkejut karena Yesus pun mengalaminya. Ada orang-orang yang akan menolak Injil. Bahkan pada orang-orang yang memberitakan Injil, pemberita-pemberita Injil itu akan dijebloskan ke penjara, akan dibunuh, disiksa karena berita Injil. Tentu Yesus tidak memberitakan Injil, kabar baik itu dengan kekerasan, dengan paksaan. Kita lihat sendiri, tidak ada kekerasan di situ, tidak ada paksaan di situ. Yang mendeklarasikan apa yang sesungguhnya dan seharusnya mereka dengar, bahwa dia adalah Mesias. Mesias yang dijanjikan, yang memenuhi semua nubuatan perjanjian lama. Nah, pelajaran yang kita renungkan, yang kita bisa renungkan adalah seringkali kabar baik tidak selalu diresponi dengan hati yang terbuka atau dengan sorga yang bersuka cita, tetapi dengan neraka yang terbuka lebar, saudara. Kemarahan bisa kita dapatkan ketika kita memberitakan Injil. Penolakan kita dapatkan ketika kita memberitakan Yesus Kristus. Jadi jangan kecil hati, tawar hati ketika kita ditolak oleh orang lain, ketika kita memberitakan siapa Tuhan kita. Penolakan tersebut bukanlah sesuatu yang harus kita anggap sebagai sesuatu yang baru, karena sejak semula Allah pun pernah ditolak oleh manusia. Tidak selalu kabar baik itu menjadi pijakan kaki, tetapi menjadi batu sandungan. Meskipun demikian, kita pun juga dihibur oleh Allah yang bermurah hati memberikan keselamatan itu bukan pada satu bangsa, tetapi kepada bangsa-bangsa yang lain. Kita dari Indonesia, kita dari Asia, kita yang dari negara yang lain, Eropa dan lain sebagainya, mendapatkan Injil keselamatan itu karena Allah bermurah hati dan mengizinkan keselamatannya diterima oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan dua pelajaran yang tadi tersebut menuntun kita pada sebuah penyadaran bahwa jangan sampai kita seolah-olah percaya, tapi malah kita memberikan sebuah syarat untuk percaya. Seringkali kita berdoa, Tuhan, jika Engkau lakukan ini, maka saya akan lakukan itu. Itu kita seringkali lakukan, bukan? Ketika kita berdoa, tolong saya Tuhan. Kalau misalnya Tuhan mau, biarkanlah itu usaha itu berhasil. Maka saya akan lakukan ini untuk Tuhan. Bukannya sebaliknya yang harus kita lakukan. Tuhan, saya ingin melakukan ini, baru Engkau bisa memberkati itu. Seringkali kita memiliki syarat yang kosong sama Tuhan, dan kita tidak tepati janji kita. Nah, apa yang kita dengar hari ini menegur kita, menolong kita untuk diingatkan bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kita tidak perlu memberikan syarat kosong pada Tuhan. Kita hanya tinggal taat kepada Dia dan percaya berjalan bersama dengan Dia. Itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kristus menegur orang-orang Nazaret karena ketidakpercayaan mereka. Itu seharusnya menjadi lampu kuning untuk kita dalam menjalani kehidupan Kristen kita.
Apakah saya membatasi Allah dengan ketidakpercayaan saya? Amin.